Terima kasih teman sejawat atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama pada panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan tentang kegawat daruratan dermatologi. Ada beberapa masalah gawat darurat dermatologi, tapi pada topik kali ini yang dibawakan adalah tentang sindroma Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik. Mungkin teman sejawat semua sudah banyak mengenal tentang dua masalah ini, tapi sebenarnya dulu memang dipisah antara Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik, tapi sekarang merupakan satu kesatuan, yaitu sering dikatakan sebagai nekrolisis epidermal. Kejadiannya secara epidemiologi tidak banyak, ya, kira-kira cuman 1 sampai 6 kasus per juta orang per tahun untuk Stevens-Johnson, sedangkan nekrolisis epidermal toksik itu kejadiannya kira-kira hanya 0,4 sampai 1 kasus per juta orang per tahun. Jadi sekalipun jarang, tapi angka mortalitinya itu cukup tinggi, bisa sampai 20 sampai 25%. Nah, apa yang dinamakan dengan sindroma Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik adalah suatu reaksi mukokutans yang mengancam jiwa, di mana terjadi adanya nekrosis dan pelepasan epidermis secara luas. Dan yang penting adalah ditandai dengan adanya keterlibatan kulit dan membran mukosa. Secara gejala klinis maupun histo-PA, termasuk faktor resiko dan penyebab dan patogenesis, itu setelah dilakukan penelitian ternyata keduanya mirip. Akhirnya dijadikan satu menjadi nekrolisis epidermal. Keduanya ini dibedakan berdasarkan keparahan area luas permukaan yang terkena. Jika kurang dari 10% dikatakan sebagai sindroma Stevens-Johnson, tapi kalau lebih dari 30% dikatakan sebagai nekrolisis epidermal toksik. Sementara di antara itu dikatakan overlap SSC NET. Secara etiopatogenesis sebenarnya mekanisme yang pasti masih belum jelas, tapi dikatakan terjadi reaksi sitotoksik keratinosit sehingga terjadi apoptosis yang luas yang melibatkan sel-sel NK sel, limfosit T CD8 yang spesifik terhadap obat penyebab. Dikatakan juga sitokin yang terlibat adalah beberapa sitokin seperti ini. Etiopatogenesis yang perlu diperhatikan adalah sebagian besar karena obat, dan yang sering adalah golongan sulfonamid, antikonvulsan, aromatik, allopurinol, dan antiinflamasi non-steroid termasuk nevirapin, antivirus yang biasa pada orang HIV. Dikatakan ada faktor genetik terutama secara penelitian dikatakan yang karbamazepin dan allopurinol itu ternyata ada faktor genetik yaitu HLA yang berperanan, dan perlu dipertimbangkan juga adanya infeksi terutama pada erythema multiforme yang melibatkan virus dan mycoplasma. Berikut ini adalah daftar obat yang dilakukan oleh penelitian oleh para dokter di Eropa. Beberapa obat yang termasuk resiko tinggi. Ada resiko tinggi, resiko yang lebih rendah, meragukan, dan yang tidak ada bukti. Ternyata dari resiko tinggi itu ada allopurinol, itu yang menempati urutan pertama. Kemudian golongan sulfamethoxazole, sulfadiazin, ini sering kita berikan pada golongan cotrimoxazole kemudian sulfapiridin, sulfadoxin, karbamazepin, phenobarbital, nevirapin, oksikan, NSAID. Yang lebih rendah sebenarnya adalah acetic acid yang NSAID, misalkan diclofenac, aminopenicillin, cefaloquinolone, dan macrolide. Ternyata paracetamol ini termasuk yang meragukan dibandingkan yang ini, dan ini termasuk ada di sini ada golongan kortikosteroid ini. Sedangkan yang tidak ada bukti itu aspirin, sulfonylurea, thiazid,
sampai berikutnya. Nah, yang penting untuk saya lihat di SKDI ya 2012 ini termasuk kompetensi golongan 3B. Jadi dokter itu harus mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal dan merujuk. Dan yang penting saya di sini adalah tentang gejala klinis ya. Gambaran klinisnya biasanya timbul 8 minggu pada awal pajanan obat, kemudian gejala non-spesifik bisa dimulai dengan demam, sakit kepala seperti biasa selama 1-3 hari. Kemudian lokasinya itu biasanya simetris pada wajah, badan, proksimal dari ekstremitas dengan ditandai adanya makula eritematosa yang purpura, bisa ada atau tidak target lesi. Kemudian lesinya ini meluas menjadi nekrotik, bula kendur, didapatkan tanda Nikolsky yang positif. Nah, ini adalah gambaran, mungkin kurang jelas ya. Ini ada suatu pasien dengan AIDS ya. Mungkin pada awalnya Stevens-Johnson syndrome, cuman karena lokasinya areanya meluas, jadi mungkin sudah jadi TEN dengan adanya tanda pada lesi mata, ini mukosa dan kulit ya. Jadi ini yang terutama kulit, mata, kulit, mukosa mata. Ini yang kulit, kemudian mukosa mata, terus dan mulut. Ini mungkin tentang target lesi yang tadi bentuknya seperti ini, bisa pada sindroma Stevens-Johnson. Kemudian ini adanya tanda-tanda bula kendur yang bila ditekan itu dia bergerak, yang dikatakan sebagai tanda Nikolsky yang positif. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi pada nekrolisis epidermal toksik itu terutama ternyata menurut pembagian yang baru memang berdasarkan luas. Jadi luasnya lebih dari 30%. Jadi ini ada mukosa mata kena. Jadi kita biasa perhatikan mukosa mata, paling tidak 2 mukosa, mata, mulut, terus ada kelainan di kulit, ini yang di genitalia. Ini sama, ini pada pasien saya dulu dengan nekrolisis epidermal toksik karena lokasinya sangat luas. Nah, diagnosa klinis, nah ini yang perlu ditekankan untuk standar kompetensi 3B. Nomor 1 adalah kita mampu menegakkan diagnosa untuk kemudian menentukan penanganan awal untuk kemudian dirujuk. Nah, apakah ini suatu nekrolisis epidermal, kita harus pandai-pandai untuk menggali tentang anamnesa, mulai kronologis perjalanan penyakit, konsumsi obat, minum obat apa, terus dapat dari mana, jumlahnya berapa, kapan, itu kita harus banyak bertanya. Malah kadang beberapa pasien ada yang bilang, oh saya nggak tahu dok, lupa obatnya, ya harus dibawa karena harus tahu, karena kalau kita nggak tahu, khawatirnya akan terulang berikutnya ya. Dan ini pembedaannya, gambaran klinisnya tadi mengenai lesi kulit dan setidaknya 2 mukosa yang terkena, dan pembagiannya jika Stevens-Johnson kurang dari 10, ini lebih dari 30, yang ini overlap. Ini mungkin kurang jelas, ini saya menuliskan bahwa hubungan antara dokter dan pasien harus bertanya banyak mengenai riwayat pengobatan, dapat dari mana, habis dari mana. Kadang pasien ada yang banyak bilang, dokter saya nggak minum obat apa, saya nggak ini kok terus begini gitu ya. Ternyata dia habis pergi minum antimo ya, atau mungkin antimo bisa penyebab. Kemudian ada sakit diare, dia bilang saya tidak minum obat sembarangan, saya dapat dari dokter, ternyata golongan sulfa, itu juga bisa. Jadi kita harus banyak menggali tentang riwayat obat maupun keluarganya ya. Nah, ini adalah pembagian area secara perhitungan sistematis ya, dengan perhitungan begini.
bahwa ini untuk ukuran orang dewasa, tapi pada jurnal yang di Inggris itu sudah ada perkiraan. Jadi kira-kira kalau yang A ini dan yang B, ini yang A ini ada perluasan eritema ini skin eritema in pink. Jadi yang warna terang ini kira-kira 65%, sedangkan yang merah 10%. Ini secara gambaran kasar, jadi nggak usah hitung-hitung. Jadi kira-kira kita melihat, kira-kira kalau sudah luasnya yang merah ini seluas ini, sudah bilang dikatakan 45% yang terkena. Jadi sebagai TN. Yang kan 10 menit ya? 10 menit, oke. Ini kalau anak-anak agak mirip sih tapi berbeda ya. Ini perhitungannya kalau kurang dari 2 tahun ini kurang 10%, ini 30%, jadi perkiraannya kalau lewat dari 2 tahun seperti ini. Ini perkiraan perluasan area yang terkena. Ini dari jurnal British Journal 2019. Nah, pemeriksaan penunjang sebenarnya yang penting dari semua ini adalah kalau pengalaman saya itu nomor 1 adalah gula darah sewaktu karena berhubungan dengan terapi selanjutnya. Kalau ini tambahan futuronsen paru maupun histo-PA. Dan pemeriksaan penunjang memang kalau secara di buku memang ada darah tepi lengkap, analisis gas darah, kadar elektrolit dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya era BPJS seperti sekarang, itu kalau dokter kulit merawat dengan nekrolisis epidermal itu kira-kira cuman 1 juta klaim-klaimannya. Tapi lain kalau misalkan dia ada diabetes gitu ya, diabetes plus Stephen Johnson itu bisa klaim-klaimannya lebih meningkat gitu. Jadi biasanya akhirnya yang banyak merawat dokter penyakit dalam. Nah, mengenai diagnosa banding sebenarnya ada banyak, tapi yang saya ambil di sini adalah erythema multiforme mayor, pemphigus dan fixed drug eruption yang menyeluruh. Sebagai gambaran ini adalah erythema multiforme mayor. Kalau dulu Stephen Johnson dan nekrolisis masuk di sini, tapi ini sekarang terpisah, di mana pada kasus seperti ini keadaannya seperti ini, jadi seperti tanda Nicol, semua mukosa gitu tidak selalu terkena. Jadi sangat beda dengan yang tadi ya. Begitu juga dengan pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris cenderung bulannya ini seperti ini tegang. Memang dia ada tanda Nicol juga, tapi yang perlu diperhatikan ini adalah keterlibatan mukosa. Biasanya mulutnya tidak apa-apa, ini bersih ya. Dan bentuknya keluarnya satu-satu, walaupun bisa juga dipicu karena obat, tapi lebih banyak ini biasanya tidak ada obat ya. Kemudian tentang fixed drug eruption, ini sebenarnya fixed drug eruption cuma 1, ini banyak karena sulfa, tapi ketika fixed drug eruption biasa pasien itu minum obat berkali-kali dengan karena cuma 1 gitu, dia minum lagi, akhirnya jadi banyak seperti ini akhirnya jadi generalized bullous fixed drug eruption. Jadi fixed drug eruptionnya jadi banyak ya. Nah ini yang Staphylococcal scald skin syndrome. Jadi ini pada anak-anak banyaknya dan ini sangat beda. Ini mukosanya bersih dan tanda Nicol semua enggak ada. Ini pasien saya dulu. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang tata laksana, yang terutama adalah kita mampu mendeteksi secara cepat dan awal untuk segera menghentikan obat tersangka. Kemarin itu saya ada dapat pasien, dia alergi obat habis disuntik antrain, kemudian berobat ke lain, dikasih obat natrium diklofenak, jadi ya tambah parah ya. Jadi hal seperti ini perlu diperhatikan mengenai deteksi dini dan penghentian obat tersangka. Kita harus banyak menggali ya. Perawatan suportif di rumah sakit dan terutama adalah keseimbangan cairan.
kecairan, elektrolit, suhu, dan untuk kompetensi kompetensi 3B terutama adalah mampu mendiagnosa dan menangani secara pengobatan awal untuk kemudian dirujuk ya. Kemudian ada tentang perawatan kulit yang penting aseptik dan tanpa debris demam. Jadi tidak dipecah atau dilepas ya. Perawatan mata dan mukosa mulut memang kita kalau sudah di center yang sudah ada spesialis kulit dan ada dokter mata biasa tetap dikonsulkan. Dan ini kortikosteroid sistemik ini masih jadi kontroversi. Kalau di literatur barat itu mereka sangat melarang karena yang dikhawatirkan akan adanya sekunder infeksi dan mempersulit penyembuhan. Tetapi di kita masih diberikan kortikosteroid sistemik biasanya dalam jangka waktu yang sebentar saja. Pengobatan berikutnya adalah IVIG, siklosporin, dan Planil. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit tipe A. Mengenai prognosis, ini ada sekarang namanya skor 10. Jadi ketika kita menemui kasus seperti tadi, ya dengan kita sudah menegakkan bahwa ini suatu nekrolisis epidermal, perlu tahu adalah usianya, kemudian denyut jantung. Berdasarkan 7 kriteria ini, kita menentukan bahwa sehubungan dengan kasus mortality-nya. Ini maaf kurang jelas, ini nilai skor 10-nya sekian dengan angka kematian sekian. Jadi semakin tinggi itu hati-hati bahwa angka kematiannya akan semakin tinggi pula. Saya kira yang penting diperhatikan sekali lagi adalah tadi mengenai gejala klinis dan juga ini perlu kita ketahui. Tapi kalau kita periksakan ini semua memang cukup banyak biaya yang dikeluarkan. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.